Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Kalau mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Dunia tengah berubah. Berbagai tren neokolonialisasi bergerak dan berkembang secara masif dengan berbagai pola gerakannya. Virus ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme telah berkembang menjadi senjata efektif untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Kalau di dunia Islam dimulai dari Arab Spring, Ar-Rabi' al-Arabi, dimulai dari Tunis, kemudian Mesir, Libya, sekarang masih Suriah, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita, selama kita masih perkuat ukhuwah di antara kita, insya Allah Arab Spring gak akan berpengaruh untuk kita semuanya. Kalau toh ada pengaruhnya sedikit. Dengan cara membelokkan narasi sejarah dan kebudayaan, serta melakukan berbagai adu domba, kelompok intoleran dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa. Dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati lalugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis, beberapa umat Islam menduduki jabatan penting, pernah menjadi wali kota di London, pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim, namanya siapa? Abdul Azim namanya, dah periode 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak, kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan zero-teroris attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebar luasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal terorisme berakhir. Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap, dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini.
Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, Undip, yang nanti alumninya akan menduduki kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb, yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi, termasuk nasionalisme ada jahiliyah, Pancasila jahiliyah, Undang-Undang Dasar 45 jahiliyah, DPR tauhid, pemerintah ini kafir, harus kita perangi. Itu doktrin kelompok tarbiyah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara, di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Padahal khutbahnya di BUMN padahal. Di DPR ini pernah dibahas nggak Pak Anwar Sanusi? Pak Anwar Sanusi, di DPR dibahas nggak? Nggak, pengamanan digital, keamanan cyber, dibahas nggak di DPR? Komisi berapa itu? Komisi berapa? 3. Dampak krisis global dan residu politik Pilpres 2024 harus segera dimitigasi dan disolusikan bersama, sehingga persatuan kesatuan nasional dan masa depan bangsa tidak terkoyak. Benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan politik harus diakhiri, dan rasa persaudaraan sebagai sama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali. Memang terus terang kita malu dengan pemimpin yang non-muslim. Kalau kita bicara agama ya, kita dapati pemimpin muslim yang amburadul, yang kacau balau, semrawut. Betapa kita bangga atau kita acungi jempol, kita hormati pemimpin yang non-muslim. Seorang Perdana Menteri Belanda, siapa namanya itu? Lupa namanya. 14 tahun jadi Perdana Menteri. Setelah serah terima jabatan, pulang pakai sepeda pancal. Gak ada pengawal, gak ada yang nganter, pakai sepeda pancal. Mantan Perdana Menteri Belanda. Baru saja serah terima jabatan dari kantor, pulang naik sepeda pancal. Beberapa pejabat yang saya tahu di Australia tanpa pengawal. Gubernur tanpa dikawal, saya pernah jumpa. Di kita yang beragama Islam, yang kaya dengan dalil ayat Quran dan hadis. 330 triliun, entah kemana itu. Itu saya jumpa dengan seorang jaksa, gak usah sebut namanya. Kalau dibuka sebenarnya 1000 triliun, bukan 330. Sebenarnya 1000 triliun kerugian negara di tambang timah itu. Padahal beragama Islam padahal. Ahlussunnah Jamaah lagi. Momentum 17 Agustus di depan mata. Maknai kemerdekaan Indonesia harus lebih bisa dimaknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi dan menyusun rencana aksi guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, muhasabah, introspeksi. Kemudian kalau kita menjumpai kegagalan, mu'atabah, blaming self. Jangan nyalakan orang lain. Kemudian ke depan, muraqabah. Tetap kita membangun optimis. 17 Agustus adalah momentum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dengan mengisinya, meningkatkan pelayanan dan pemihakan terhadap nasib dan masa depan rakyat Indonesia. Bukan sekedar perayaan pesta pora yang menghabiskan 87 miliar.
Demikian halnya peringatan kemerdekaan dengan pernak-perniknya seharusnya wajib menjaga harmoni keberagaman dan menjaga perbedaan keyakinan, bukan sebaliknya seolah menjadi ajang penyelarasan dengan tekanan tertentu untuk menanggalkan kewajiban agama. Di sini dibutuhkan kelompok yang betul-betul mengawal moral bangsa, baik dari ulama Islam maupun dari para agamawan, agama-agama yang lain. Al-Quran jelas sekali. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan mencaci maki non-muslim. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jelas sekali Quran itu. Karena masing-masing kelompok umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Tidak boleh kita saling mencaci maki. Harus kita hormati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghina orang yang tidak menyembah Allah. Bapak sekalian, kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme hingga kini masih seringkali memanfaatkan rumah-rumah ibadah, majelis-majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintahan, BUMN yang masih terlalu longgar untuk menjadi wahana persemaian ideologi dan penyebarluasan gagasan kekerasan dan anti moderasi agama. Karena di Jakarta itu sholat Jumat sangat banyak. Stok khotib kurang. Asal mulanya itu. Jadi khutbah khotib seadanya. Masjid banyak, kantor-kantor Jumatan. Masjid-masjid di masyarakat sangat banyak. Yang mampu khutbah kekurangan. Jadi stok khotib yang kurang. Akhirnya seadanya khotib. Asal bisa ngomong. Maka naiklah ke panggung-panggung khutbah Jumat. Orang-orang yang tidak layak, tidak pantas menyampaikan dakwah Islam dengan sebenarnya. Dalam khutbah mencaci maki, tidak sah itu khutbahnya. Kalau ukuran kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib, nggak sah. Nyebut nama aja nggak sah. Kalau khutbah mencaci maki orang, dengan menyebut nama, sudah tidak sah itu. Kalau mau ceramah, kalau mau menyebut nama, di luar khutbah. Ceramah biasa. Kalau dalam khutbah, 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat salat zuhur. Sangat suci, sangat sakral khutbah Jumat itu. Rumah-rumah ibadah, majelis taklim dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi dari yang seharusnya menjadi pusat ketaatan dan pusat peradaban yang menyebarluaskan kasih sayang, kemanusiaan dan menggerakkan kemajuan berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian, kekerasan, konflik dan perpecahan. Kalau di Indonesia memang yang banyak berbuat begini yang orang Islam. Kalau di negara yang mayoritasnya Katolik, orang Katolik. Kalau Indonesia kalau mayoritas orang Islam, copetnya orang Islam, yang korupsi orang Islam. Kalau di Filipina ya orang Katolik. Kalau di India, ya orang Hindu. Kalau di Cina misalkan, ya Buddha. Kalau di Banyuwangi copetnya orang mana? Ada di Bali copetnya orang mana? Orang Banyuwangi sih, Islam juga. Kalau di Amerika, Protestan Pak ya? Copetnya Protestan. Kalau di Indonesia mayoritas Islam, maka bajingannya juga orang Islam. Rasulullah SAW juga jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai rumah-rumah ibadah beralih fungsi menjadi fungsi yang sia-sia atau bahkan berfungsi destruktif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya'ti 'alan nas zamanun yahlifuna fi masajidihim wa laysa humumuhum illa dunya. Nanti dia akan datang, akan kita lihat ada sekelompok umat Islam rajin ke masjid, tapi sebenarnya
tujuan mereka bukan agama. Urusan dunia, politik, harta atau lain-lain. Bukan untuk ibadah. Sudah ada hadisnya itu. Fala tujalisum. Jangan kamu pergauli mereka itu. Rawahu Al-Hakim. Jadi 15 abad yang lalu Nabi sudah memprediksi akan terjadi sekelompok orang rajin di masjid, tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Virus ideologi radikal intoleransi yang bergerak masif secara terselubung dan undercover harus diberantas tuntas. Imunitas ideologi harus diperkuat. Konsensus nasional, spirit kebinekaan, dan spirit cinta tanah air harus terus dijaga dan dikonsolidasikan. Di Mesir, Ikhwan Muslimun radikal mencoba kudeta terhadap Presiden Jamal Nasir tahun 65. Gagal, pemimpinnya digantung, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilimsani, Hussein Hudaybi, digantung di Medan Tahrir, Tahrir Square. Ikhwan dilarang, tapi muncul lebih radikal lagi. Jamaah Takfir wal Hijrah tahun 69. Dibentuk oleh seorang bernama Syukri Ahmad Mustafa yang mengkafirkan seluruh orang. Semua orang kafir, termasuk Grand Syekh Al-Azhar. Itu yang membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81, membunuh Menteri Wakaf Haji dan Wakaf Husain Al-Zahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Kemudian Husni Mubarak memberangus mereka. Ternyata tidak habis, nggak bisa habis. Kebanyakan mereka sembunyi di gurun-gurun Sinai, antara lain namanya Ayman Al-Zawahiri. Kemudian pergi ke Afghanistan, jumpa dengan Usama bin Laden dari Saudi, bergabung jadi satu mendirikan Al-Qaeda. Dari Mesir namanya Ayman Al-Zawahiri. Kalau ISIS didirikan oleh seorang remaja umur 22 tahun dari Jordan namanya Mus'ab Zarqawi. Yang jelas 1000% made in Tel Aviv. Kalau ISIS. Kalau Al-Qaeda enggak, bukan made in Tel Aviv. Al-Qaeda made in Afghanistan. Kalau ISIS, Mus'ab Zarqawi memang domisili di Tel Aviv. Anak Jordan. Kemudian terbunuh, diganti diteruskan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang nama aslinya Awad bin Ibrahim Al-Badri. Sudah terbunuh juga sudah. Rasulullah juga bersabda pula, "Sakhruju min did hadzal rajul qaumun yatlul Al-Qur'an wa la yajawizu halaqi ma hum syarh khalqa wal khaliqah." Akan muncul dari umatku orang yang membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak paham. Letterlek, hitam putih. Mereka adalah syarh khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum wa laysu minna. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk golonganku. Rawahu Muslim. Melalui momentum izinkan LPI dan LPOK mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan yang baru untuk bersama-sama menyusun roadmap pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Agar ke depan blubuk pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggara negara, tapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan bersama. LPOI, LPOK siap menjadi konsolidator diplomasi dunia Islam di kancah internasional, sekaligus menjadi orkestrator harmoni pembangunan nasional untuk kebaikan bersama. Akhirnya soliditas dan sinergitas seluruh stakeholder bangsa, state, private sector, pers, akademi, dan civil society untuk memajukan kehidupan kebangsaan Indonesia harus terus disegerakan agar melahirkan irama indah dan gerakan yang harmonis bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Itulah yang dinamakan Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara agama, negara Islam, nggak pernah. Tidak pernah mendeklarkan negara Arab,
negara Madinah yang di dalamnya Muslim dan non-Muslim, Arab dan non-Arab, yang Islam pendatang dan pribumi, diberlakukan sama hak dan kewajibannya. Maka negara yang dibangun Nabi Muhammad adalah Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Seperti Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sundawiwitan, Pedayakan. Waduh, masih banyak lagi agama. Ada 200 barangkali Pak Tadijuni. Nyun Sewu, Jogja, kata ya. Di Jogja banyak, di Jawa Tengah. Yang formal, yang resmi aja 6 agama. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia. Yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa. Yang harus kita jaga bersama. Kebinekaan harus kita jaga bersama. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran, dihormati, kemudian Nabi mengatakan, Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba, gak mengatakan saya benar, kamu salah, goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget, padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna kami au iyakum atau Anda. Atau inna au iyakum, kami atau Anda. La'ala hudan, yang benar. Au fi dhalalim bin, atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong-ngomong. Itulah sikap Nabi Muhammad ketika menerima tamu Nasrani Najran. Dan ketika Raja Ethiopia, Najasyi, meninggal dunia beragama ortodok, Nabi Muhammad salat gaib. Mengajak para sahabatnya salat gaib. Menyalati kematian Raja Ethiopia yang ortodok. Ketika ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Sahabat mengasih tahu, itu jenazah Yahudi Rasulullah. Iya, saya tahu. Itu yang lewat ini jenazah Yahudi, saya tahu. Tapi mari kita hormati orang yang akan menghadap Tuhan. Itulah contoh-contoh yang sangat luar biasa dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini, yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW. Bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini, walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Saya kira itu. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan pertemuan ini menambahkan khazanah perbendaraan peradaban kita. Selamat datang Pak Sony. Dan insya Allah kedatangan Pak Sony akan bermanfaat untuk kemajuan LPUI dan LPOK. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.